Wow, it's been a while. Balik lagi di Tribun Inspirasi Lokal bareng sama aku Sheryl Hatomesan ya. Seneng banget karena hari ini nih spesial banget. Lagi nggak ada di Jakarta, tapi kita lagi jalan sedikit ke daerah Padalarang. Ya ini di tempat ini nih udaranya luar biasa, apalagi di studio ini. Di manakah aku berada? Berada di salah satu tempat di Padalarang, namanya studio adalah Akanoma. Kalau udah sering denger Akanoma kayak pernah tahu ya? Iya, nanti kita akan ngobrol nih bareng sama yang punya studio Akanoma ya. Tapi karena di sini begitu seger banget ya, energinya juga baik banget. Kayaknya kita harus langsung buru-buru kenalan sama seorang arsitek yang mendesain studio ini dan juga banyak banget proyek-proyek lain. Dan kakak yang satu ini ya, jadi mas yang satu ini terkenal dengan idealismenya tentang desain-desainnya beliau yang selalu punya misi-misi lingkungan, atau kita bilangnya architecture with environmental impacts lah gitu. Keren kan? Langsung aja kita bertemu sama ada Mas Yusing. Sebentar, sebelum ini disclaimer dulu. Kalau misalnya dengar ada suara ayam ya kan, ada suara jual sekuteng ya, ada suara anak-anak ngobrol, seru banget karena memang di sini masih asri banget. Studionya juga ini nyambung dengan apa yang di luar. Jadi banget natural. Bukan begitu Mas Yusing? Betul sekali Mas Sheryl. Apa kabar? Baik, terima kasih. Seneng banget aku bisa diundang ke sini. Sama-sama. Aduh, enak banget ya energinya ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tapi kita udah swab dulu sebelum ini, jadi kita boleh kayak gini Mas ya, buka dulu dan ada jaraknya kok. Wow, tempatnya luar biasa. Terima kasih. Kenapa ya? Aku ngerasa kayak pas pertama masuk di studio sini, kayak langsung berasa energinya tuh beda gitu loh. Aku nggak tahu deh, ini emang tujuan waktu bikinnya kayak gitu, apa sadar nggak sih orang-orang yang datang ke sini dulu tiba-tiba? Banyak yang bilang begitu iya ya, kan? Terutama karena memang kita desain studio kita tidak penuh fokus pada interior bangunan, tapi bagaimana bangunan ini bisa berinteraksi dengan ruang-ruang luar di sekitarnya gitu. Pantes, jadi kalau misalnya datang ke sini ya di Akanoma ini, itu kayak luarnya sama dalamnya kayak nggak ada bedanya. Ambigu ya, iya, batasnya kayak nggak jelas ya. Kayak nggak jelas banget. Aduh. Nanti kita akan ngobrol soal Akanoma ya, yang pasti udah banyak banget diliput, udah banyak banget prestasinya. Tapi aku tuh penasaran Mas Yusing, sebenarnya setelah lulus tahun 99 ya dari ITB ya, itu langsung bikin Akanoma atau sempat yang apa dulu, yang lain dulu? Yang lain namanya Genesis waktu itu bareng teman saya. Memang rencananya mau melamar kerja, tetapi waktu itu krisis moneter parah, bahkan banyak yang tutup ya kantor arsitek. Benar. Jadi akhirnya kita memulai dengan studio kecil waktu itu, namanya Genesis. Genesis, ya. Oke, itu tahun 99. 99. And then ini dibangun tahun berapa? Kita pindah ke sini kira-kira 2011 ya, 2011 lah kita pindah ke sini. Tapi sejak sekitar 2008 kami sudah mulai, saya bersama tim sendiri begitu ya, dan akhirnya kita membuat Akanoma. Oke, Akanoma, akar dan anomali. Betul sekali. Itu aku udah tahu sebelum udah megang skrip kita ngobrol-ngobrol, karena udah banyak lihat juga interviewnya. Tapi nanti kita akan bahas itu gitu ya, Tribuners, si akar dan anomali itu. Aku tertarik dulu gini nih. Jadi kalau ngomongin soal Mas Yusing gitu ya, itu yang paling orang-orang tahu mungkin zaman dulu atau sampai sekarang masih adalah bagaimana yang tadi aku bilang, arsitektur itu biasanya ngomonginnya orang-orang kaya ya kan, yang bisa bayar desain tuh orang-orang yang punya duit gitu. Tapi Mas Yusing ini menyediakan bakatnya, talentnya gitu ya, untuk bisa semua orang tuh bisa menggunakan jasa desain. Itu awalnya kayak gimana? Sebetulnya awalnya pengalaman pribadi ya, karena kami juga bukan berasal dari keluarga yang kaya begitu ya. Tapi kemudian tahun 2005 saya dan keluarga sangat bersyukur bisa memiliki rumah yang didesain oleh arsitek gitu. Dan sangat menyenangkan di rumah itu walaupun anggarannya sangat terbatas. Kebetulan arsiteknya saya sendiri gitu. Oh jadi di desain arsitek saya sendiri gitu ya? Nah sementara kan banyak orang bukan arsitek ya. Dan rumah itu suatu, menurut saya untuk kebanyakan orang itu tanda kutip harta yang termahal yang bisa dimiliki ya. Atau tempat yang sangat penting untuk bertumbuh, berkembang dan berkeluarga, itu suatu ruang yang sangat penting. Dan kebahagiaan yang saya rasakan di rumah saya itu yang ingin saya bagikan sebetulnya. Lalu saya berpikir kenapa enggak saya melayani kalangan yang kurang lebih sama, yang susah untuk membeli rumah, tetapi perlu didesain secara khusus gitu. Karena itu sejak itu saya mulai berkomitmen ngajak dengan teman-teman tim Akanoma, waktu itu masih Genesis namanya, yuk kita bantuin juga mereka yang dananya terbatas gitu. Jadi emang udah dari awal lulus tuh
Nggak awal lulus? Iya, maksud aku dari awal Ya. bikin Genesis ya. Ya. Maksud aku tuh kerinduan untuk hal itu tuh udah ada gitu loh. Waktu kuliah saya sempat berpikir sebetulnya dalam kondisi stres sebetulnya ya, tapinya ya. Buat apa sih ini gua hidup gitu? Karena susah sekali di arsitektur itu banyak tugas, harus begadang dan sebagainya. Dan saya stres ya waktu itu ya. Tetapi pertanyaan itu terus membekas, saya harus jawab buat apa saya hidup gitu ya. Dan akhirnya menemukannya di tahun-tahun 2006-2007 ketika saya sudah punya rumah itu, bahwa sebetulnya profesi arsitek bisa juga untuk melayani semua kalangan gitu ya. Kan kalau nggak salah Mas Yusin juga punya gerakan itu ya, di mana arsitektur ya kan, orang-orang arsitek juga bisa membantu teman-teman yang dananya terbatas gitu. Betul ya, saya juga mengajak teman-teman arsitek yang lain, dan sekarang saya kira sudah tidak aneh ya bahwa arsitek mau melayani rumah murah misalnya ya, termasuk salah satu yang menurut saya cukup baik, banyak arsitek muda yang tidak malu-malu dan tidak ragu untuk melayani rumah murah. Ya. Dulu awal-awal ya tentu resikonya besar ya. Kalau kita melayani rumah murah doang, apakah nanti bisa dapat rumah yang tidak murah misalnya gitu, atau proyek-proyek yang lain begitu ya. Gak bisa hidup nanti arsitek juga, arsitek juga manusia ya. Aku lihat di salah satu interview, Mas Yusin bilang gini, arsitek itu orang yang selalu membanggakan, kadang-kadang suka membanggakan diri sendiri, ya kan, ngomongin diri sendiri gitu ya. Dan karyanya sendiri. Dan karyanya sendiri, which is emang benar, karena kan karyanya yang dijual. Tapi nggak memikirkan apa dampaknya tuh juga ada gitu. Kayak sekarang kalau misalnya kita lihat environmental impact-nya lah dalam pembangunan itu kan juga ada ya. Sangat besar ya. Sangat besar. Nah itu sekarang di Indonesia kalau menurut Mas Yusin gimana? Ya betul, memang arsitek kan bicara tentang ruang manusia ya, ruang hidup manusia, bangunan begitu ya. Tapi sayangnya kita melupakan bahwa manusia hidup bukan hanya membutuhkan bangunan, kita juga butuh pepohonan, kita butuh makan, kita butuh udara yang bersih dan sebagainya begitu ya. Perkembangan arsitektur di Indonesia sangat baik menurut saya, sudah terus berkembang sampai saat ini menuju ke arah yang baik ya, desain-desainnya sudah semakin menarik begitu ya. Tetapi sayangnya itu satu tadi, bahwa kita kurang menyadari bahwa arsitektur itu juga memberikan dampak kepada lingkungan sekitar, kepada kondisi sosial, bahkan kepada kondisi ekonomi di masyarakat di sekitarnya begitu ya. Kesadaran itu yang kurang. Walaupun sekarang sudah mulai ada tumbuh lah sedikit demi sedikit ya. Tapi kita sebagai arsitek harus melihat, menilai karya bukan hanya pada karyanya itu sendiri, tapi apa kontribusi karya itu terhadap hal yang di luar karyanya. Saya kira itu yang penting ya, supaya kehadiran arsitektur bisa memiliki manfaat yang lebih luas begitu. Benar sih. Ya, contoh simpel sekarang kayaknya ruang terbuka hijau makin tipis gitu ya. Iya betul sekali. Di walaupun kota-kota mungkin kita ya, orang udah mulai sadar nih dengan yang namanya, apalagi ada pandemi ya. Aku rasa kan kalau Mas Yusin ini udah vokal sebelum ada pandemi nih soal alam gitu ya. Dan ternyata pas ada pandemi tuh kan kayak orang semakin butuh ya. Iya. Nah, orang jadi semakin nggak bisa ternyata tinggal di ruang tertutup terus. We need yang namanya space, alam. Makanya sekarang ada rumah-rumah yang namanya rumah post pandemic gitu ya, yang ada ruang terbuka hijaunya tuh lebih luas gitu. Wah ini menarik banget emang sih ya, kalau misalnya kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan suatu bisnis kita ataupun apapun yang kita kerjakan, kalau masih memikirkan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan walaupun sedikit untuk lingkungan. Nah makanya salah satunya nih kita akan denger ya pesan ya dari Miss Michelle Huang selaku Print Category Director HP dari Southeast Asia and Indonesia, tentang gimana sih HP ini berkomitmen untuk terus membantu UMKM Indonesia dan tentunya yang tetap memiliki environmental impact. Salam sejahtera buat sahabat UMKM Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Tribun Inspirasi Lokal pada hari ini. Selamat sore juga Yusing, architect and founder of Akanoma, and our own Aditya Surya Dinaga, Print Consumer Market Development Manager for HP Indonesia. Senang sekali bisa menyapa kalian semua. All of us are going through very dynamic times with ups and downs in the Indonesia economy. The good news is that the latest research shows that UMKMs in Indonesia have not only begun recovering, but continue to be a strong economic pillar for Indonesia. This is because all of you UMKM business owners have the resilience, strength, and determination to seize new opportunities. It is inspiring to see UMKM growth is not only about business alone, but also about the positive attitude that keeps growing stronger and stronger. UMKM are leading the way to include sustainable practices in your businesses,
and to positively impact the communities and environments we live in. And HP is committed to supporting you on that journey to bring positive change to your customers, community, and environment. We are aware that UMKM's business progress are dependent on skills, materials, resources, and also staying true to your purpose. Today, HP presents the latest HP Smart Tank Printer Series, the ultimate business hack that allows you to be more productive, especially with the HP Smart app. You can be more efficient while enjoying low-cost printing, using HP ink bottles and an affordable replaceable print head. The highlight is that this printer is made from 25% recycled plastics to help you become more sustainable and positively impacting the planet and the community. Our team today, Yusing and Aditya, will share more in their sessions on the game-changing things that the HP Smart Tank Printer Series can do. Together with Tribun Inspirasi Lokal, HP is proud and committed to be the trusted partner of Indonesia's UMKM to create a better environment for our society and be a part of your journey for a sustainable and a successful business. Terima kasih. Thank you Michelle, dan aku setuju banget sama Michelle ya. UMKM memang menjadi backbone perekonomian Indonesia, apalagi di masa-masa post pandemic kayak gini gitu. Dan tentunya kita juga harus bisa memasarkan atau menemukan produk-produk yang sesuai. Nah, kalau ngomongin soal produk yang sesuai, membantu bisa bisnis juga. Nah, HP ini printer dengan teknologi tinggi yang pastinya juga bisa membantu bisnis-bisnis para UMKM ya. Dan jangan lupa ada HP Smart Apps, di mana gampang banget kalau kita pengen ngeprint, tinggal download apps-nya, ngeprint tinggal one click away aja, gampang banget ya, langsung dari smartphone kamu. Dan buat yang mau mengasah kreativitas kamu, jangan lupa langsung aja buka printables.hp/id/id atau bisa dilihat langsung di sini tuh ya. Nah, itu gampang banget, langsung bisa dilihat di situ. Dan buat kamu yang ingin tahu lebih banyak lagi soal HP Smart Printer, langsung aja lihat QR code yang ini. Ngomongin soal komitmen HP terhadap lingkungan, nah ini kayaknya connect banget sama Mas Yusing ya. Mas Yusing tadi aku udah bilang juga, kalau misalnya googling namanya ya, pasti adalah seorang arsitek yang selalu memikirkan gimana sih caranya biar bisa lebih menyatu dengan alam dari setiap karya-karyanya. Diusahakan seperti itulah ya kira-kira ya. So far, bisa dapat project yang seperti idealismenya Mas Yusing nggak? Ya, tidak mudah tentunya ya, karena tidak semua pasar mau menerapkan bagaimana kita bisa berintegrasi dengan alam ya, karena banyak hal-hal yang juga harus dikompromikan gitu. Ya. Tapi so far setelah aku bilang tadi post pandemic ini, semua orang kayaknya udah pengen merubah cara mereka ingin membuat rumah. Betul, ya. mudah-mudahan juga cara memandang kita terhadap bangunan, baik itu skala komersial maupun skala personal, rumah tinggal, mulai melihat bahwa faktor alam, pencahayaan, ventilasi silang gitu ya, menjadi hal yang penting ya. Banget. Tanaman begitu ya, saya kira itu membuat kita lebih tidak stres hidupnya, lebih sehat udaranya dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Berarti pandemi ada baiknya juga ya, selalu ada baiknya. Mengingatkan kita. Mengingatkan kita banget Mas. Tapi Mas, kalau misalnya seorang arsitek ini kan aku orang awam gitu ya. Apakah kalau menurut Mas Yusing, kalau kita mau bangun suatu karya, sesuatu lah bangunan di tempat, let's say di A gitu ya, apakah kita perlu melihat dulu nih budayanya, orang yang ada di sekitar situ, lingkungannya, atau ya udah bangun aja lah pokoknya gitu? Kadang-kadang perlu ya aspek siapa penghuninya, siapa penggunanya begitu ya. Ada budaya lokal apa yang ada di sana begitu. Semakin kita berakar, nah karena itu namanya akaran. Ya. Semakin kita berakar kepada konteks lokal, maka nanti arsitekturnya akan punya karakter yang lebih kuat gitu, yang tidak menjadi sama aja di mana-mana gitu ya, tidak menjadi seragam, tapi dia akan menjadi punya nilai tambah yang lain gitu kira-kira ya. Jadi ada hubungannya berarti nih sama nama studio betul, Akanoma akar ini dan ya. anomali ya. Akar dan anomali, oke. Anomali kan artinya beda ya, sesuatu yang beda gitu ya. Jadi maksudnya nih gimana nih? Ya kadang-kadang ketika kita berakar ya, berakar menggali konteks lokal, masalah lokal begitu, mungkin kita harus menjadi anomali dalam arti tidak mengikuti arus besar, tidak mengikuti tren, gitu. Karena tidak selalu tren itu punya kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan ya. Jadi kadang-kadang ya kita harus melawan tren itu demi untuk melakukan apa yang substansial, yang esensial, yang baik buat
penggunanya, buat lingkungan sekitar gitu. Wow, dan terbukti Tribuners sangat konsisten dari yang apa Mas Yusing sampaikan beberapa tahun yang lalu soal bagaimana kita bisa ngambil barang-barang untuk membangun rumah dari yang kadang barang bekas ya, kadang-kadang bisa dari barang bekas, kayu bekas, bambu segala macam gitu ya, terus sesuatu yang kayak gini nih menyatu dengan lingkungan luarnya gitu ya. Dan ternyata sekarang kejadian, udah malah trennya ya, sekarang malah jadi trennya. Ya, semua serba aktivitas di outdoor ya. Iya, semua serba outdoor, cafe gitu semua ya. Ya. Tuh kan, berarti emang dengan konsisten ya one day memang akan menemukan pasarnya sendiri gitu ya. Tapi berarti untuk mendapatkan arsitektur yang kita bilangnya arsitektur yang berkelanjutan lah ya, apa faktor-faktor yang harus dilihat nih? Ya, berkelanjutan sebetulnya kata yang sangat besar ya, terlalu tinggi ya. Karena menurut saya sangat sulit untuk mencapai kondisi betul-betul berkelanjutan atau lestari. Tapi kalau kita mau mendekati bagaimana arsitektur mengurangi daya rusaknya, begitu ya, kita harus melihat faktor-faktor korelasinya dengan penggunanya, dengan orang ya. Bagaimana kita bisa memberikan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan sekitar, begitu ya. Dan juga kita perlu mempertimbangkan faktor ekonomi. Bagaimana sih bangunan yang ada itu secara ekonomi dia bisa berkelanjutan, bukan hanya secara ideal dia menghasilkan energi listrik lewat solar dan lain sebagainya. Tapi dia tidak ekonomis, artinya tidak bisa survive, bertahan dalam persaingan yang lain, kan jadi mahal bangunannya, itu juga tidak baik. Jadi harus banyak aspek ya, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek material, energi, dan sebagainya begitu. Benar, tapi berarti kalau Mas Yusing bilang kayak gitu nih, di tengah era modern yang sekarang, terus kalau kita pikirin zaman-zaman apa ya, rumah-rumah zaman dulu gitu ya, malah bertahannya cukup lama dibanding bangunan-bangunan yang sekarang ya. Iya betul, bahkan bangunan-bangunan tradisional yang kita lihat sudah masa lalu ya, rumah-rumah adat, rumah tradisional yang materialnya alami, itulah sebetulnya kampung adat, contoh-contoh arsitektur yang lestari begitu. Mereka tidak mengambil energi yang besar dari bumi, bahkan mengambil material-material yang alami, dan mereka bisa diganti lagi dengan material alami yang mereka tumbuhkan sendiri, menanam pohon, menanam bambu begitu. Ketika materialnya sudah tidak dipakai, bangunannya harus diperbaiki, itu pun semuanya bisa kembali lagi ke alam, menjadi kompos, menjadi pupuk, dan sebagainya. Iya. Betul-betul tidak mengotori bumi. Nggak ada waste ya, waste-nya nggak ada ya. Wow, itu menarik ya, ternyata dari zaman dulu nenek moyang kita tuh udah tahu gimana caranya kita bisa. Saya kira semua ya, dulu kita lebih bergantung. Begitu datang industri, ya dengan sistem ekonomi yang berbeda, kapitalis begitu ya, maka semua menjadi berubah begitu. Iya benar sih. Nah berarti Akanoma ini udah berapa tahun nih? Kami mulai dari sekitar 2008 ya, gitu. Akanoma itu sekitar 2008 ya. So far gimana Mas Yusing? Ini kan sesuatu yang Mas Yusing banggain juga ya kan, udah terkenal juga di mana-mana gitu. Selama ini sejauh ini puas nggak dengan apa yang udah dicapai? Saya kira kita menuju ke arah yang benar ya. Kita sudah cukup senang begitu. Dari awal kita punya satu visi bagaimana kita bisa membangun kembali interdependensi dengan alam ya. Dan itu terus kita kerjakan sampai sekarang, dan karya-karya kami yang sejak semula Akanoma itu dengan kondisi pandemi terus relevan gitu. Ketika hadirnya pandemi, banyak beberapa klien rumah tinggal yang dulu kami desain itu merasa, wah saya bersyukur banget nih rumahnya dari sejak awal dulu terbuka, punya matahari bisa berjemur banyak di rumah, gitu ya, gitu ya. Angin mengalir dengan lancar dan sebagainya ya. Saya kira kesadaran itu perlu kita terus bagikan kepada lebih banyak orang ya. Tapi dari semua, ya pasti semua karya, semua yang dibanggakan ya, ada nggak yang satu karya yang paling Mas Yusing nggak bisa lupa gitu, ngerjain apa nih selama ngebangun Akanoma? Kalau satu mungkin sulit ya, tapi beberapa hal misalnya tergantung isunya ya. Misalnya saya ingat sekali isu di Jakarta itu kan salah satu persoalannya banjir. Bukan cuma Jakarta, seluruh kota-kota dunia sekarang mengalami namanya banjir. Yang mana Australia, karena pembangunan kota-kota kita tidak sadar akan pertumbuhan yang cepat dan perlunya ruang air yang banyak. Ya. Jadi ketika saya mendesain satu rumah di Kelapa Gading, dia harus renovasi total karena sudah terlanjur terlalu lama dan harus dibongkar begitu. Kita mengembalikan lahan Kelapa Gading yang halusnya area tangkapan air buat Jakarta, itu dikembalikan, bangunannya panggung, dan di bawahnya kembali menampung air ketika banjir. Jadi lahan itu menjadi lahan untuk menyimpan air ketika dibutuhkan. Tetapi di atasnya rumah panggungnya aman gitu di atas. Nah bayangkan kalau jalanan juga panggung, jalan layang, rumah semuanya bangunannya panggung, maka saya kira kita tidak kekurangan ruang air gitu ya. Itu salah satunya sih, saya kira yang... Itu hebat juga ya, maksudnya kliennya ada tinggal di kota Jakarta gitu, atau kayak
kota yang biasanya penuh dengan maunya modern deh rumahnya, tapi ini mau dengan ide seperti itu ya. Orang kan biasa menyelamatkan diri ya, jadi menimbun tanahnya tinggi supaya nggak kebanjiran. Iya, tapi begitu kita menimbun, maka airnya kita kirim keluar. Nah sekarang kita tidak boleh berpikir egois dong. Jadi kita tidak boleh menjadi penyebab banjir. Akhirnya kita menyediakan ruang biar air banjir masuk, menyimpan di sini supaya dampak banjir keluar lebih sedikit. Sekaligus tapi rumah kita cukup aman gitu karena dia panggung gitu ya. Wow, nah tahun berapa tuh Mas? 2000 berapa ya, 16 mungkin 2016 ya, saya lupa ya. Iya, karena emang ya banjir terus sih ya Jakarta ya, lumayan lah banjirnya. Nah tadi kalau ngomongin soal desain yang tadi Mas Yusing ceritain, kalau misalnya gini nih, dalam pembuatan proses kreatif, aku nih misalnya klien gitu lah ya, itu kira-kira apa aja nih butuhkan step-stepnya nih, ngapain aja nih? Biasanya kita ngobrol ya, dan saya kasih formulir isian. Apa sih yang didambakan dari rumah, kalau ini rumah ya, rumah tinggal tuh pengennya seperti apa. Terus saya tanya banyak hal tentang filosofi hidupnya apa, begitu ya, kesukaannya apa, kegiatan sehari-hari apa, hobinya apa, suku atau etnisnya apa. Intinya adalah saya mencari apa yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Karena mendesain itu kan mencari inspirasi ya. Inspirasi kan harus berkorelasi dengan siapa pengguna bangunannya. Kalau rumah tinggal maka penghuninya, pemiliknya. Jadi saya menggali untuk mencari kira-kira apa nih yang bisa kita jadikan gagasan utama dari desain rumahnya. Gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih apa si yang empunya gitu ya, yang si empunya digali dulu. Memang tidak semua punya spesifikasi yang unik ya. Kadang rata-rata sama begitu ya. Tapi ada kadang-kadang misalnya klien contohnya dokter gitu. Ketika klien keluarga dokter, suami istri, desainnya mau kayak apa ya? Kita bertanya kan, masa sama dengan yang lain kan? Sayang kalau disamain dengan yang lain. Ini ada kesempatan kita membuat sesuatu yang unik sesuai dengan profesinya dokter. Jadi desainnya itu kami putuskan membuat rumah lengkung. Oh, rumah lengkung tuh gimana tuh? Karena, kayak modular gitu enggak? Karena dokter dan tubuh manusia itu tidak ada yang kotak kan? Oke. Penuh dengan bentuk lengkung. Benar. Jadi bangunannya, denahnya lengkung. Fasadnya tampaknya kelihatan lengkung gitu ya. Suasana ruangnya banyak unsur-unsur garis-garis lengkung dan ruangannya memang ruangan yang lengkung gitu ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Oke. Itu wow, nggak kepikiran sih bisa diaplikasikan kayak gitu ya. Tapi udah tadi dapat personal touch-nya ya kan. Abis itu terus misalnya dari material nih gitu kan. Kan kalau Mas Yusing selalu pengen yang dekat sama alam. Itu selalu nggak nyaranin dulu misalnya menggunakan material-material yang sustainable lah gitu? Ya material yang lokal tentu kita sarankan ya. Beberapa klien misalnya dia pernah mau pilih marmer Itali misalnya ya. Kenapa nggak coba marmer lokal dulu? Toh kita nggak harus bisa tahan 100 tahun atau lebih kan gitu. Kita pakai marmer lokal misalnya. Atau material-material alami yang lain misalnya kalau bisa. Dan kalau memang kliennya mau kita pakai kayu misalnya ya. Kayu bekas kalau bisa. Ataupun kalaupun kayu baru ya minimal dengan menggunakan material lokal dan material alam itu energinya lebih rendah gitu ya. Dan ada hubungan saling bergantung dengan alam. Karena saya suka mengajak klien ketika kita bergantung pada alam, ketika kita bergantung punya ventilasi yang baik, maka kita akan peduli terhadap alam di sekitar kita. Iya. Begitu kita menutup diri dengan semuanya bergantung pada mesin, AC dan sebagainya, kita lupa bahwa ada alam di sekitarnya yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga supaya hidup kita lebih nyaman gitu ya. Iya. Hal-hal itu juga penting. Jadi makanya kenapa kalau udah sampai di studio sini gitu ya, Tribuners, sini tuh aku tadi bilang energinya bagus banget karena apa energi yang ada di luar ini ketika angin kayak sekarang nih, breeze-nya nih, bunyi-bunyi angin, kita ngerasain wah enak banget ternyata ya. Jadi kita terus berharap aduh yang kiri kanan kita bersihin deh biar selalu enak anginnya. Jadi kita ada kesinambungan itu ya. Seperti yang tadi Mas Yusing juga bilang kalau penggunaan material tuh emang perlu banget diperhatikan ya dengan apapun bisnisnya ya. Contohnya dalam misalnya proses pembuatan karya, gimana sih karyanya bisa diambil sedikit baik dari hal-hal yang bisa didaur ulang. Kalau bisa kayu-kayu yang bekas kalau mungkin kan. Kayu tuh bisa ya bekas digunakan lagi ya. Ini contohnya kayu bekas. Oh iya loh. Ini bekas lantai ini, dulunya lantai yang dihujankan, terus udah mulai agak perlu diganti gitu ya? Sudah lama. Kita masih pakai bisa untuk meja. Bahkan ini kayunya bekas konstruksi dulu kayu dolken ini. Tuh, ini rancah. Ini kayu bekas semua Tribuners, ini kan juga kayu ya. Ini nggak tahu bekas apa enggak tapi enak sumpah. Jadi ini kayu, kan biasanya kalau kita duduk pakai kayu pegel ya. Kaku ya. Kaku. Ya. Tapi ini enggak. Jadi dia kayak ergonominya tuh ngikut gitu tuh. Enak banget. Nah, tadi ngomongin soal sustainable material gitu ya. Nah, contohnya juga HP nih. HP Printer Smart Tank karena 25% bahannya menggunakan plastik daur ulang. Dengan kata lain, plastik daur ulang sebesar 25%
Jadi kalau misalnya pakai HP Smart Tank, udah pasti kita ini sedikit banyak lah menjadi pahlawan lingkungan. Ya nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi dulu, ya kan? Kita mulai dari hal yang kecil dulu, misalnya meredus tadi 25% dari plastik-plastik yang didaur ulang, gitu. Ini sebelum pertanyaan terakhir ada lucu-lucuan nih, Mas Yusing nih ya, pertanyaan lucu-lucuan. Kan Mas Yusing orang yang vokal ya, maksudnya aku tuh selalu ngelihat orang yang kritis soal isu-isu sosial juga. Sekarang katanya gini, milenial, anak-anak muda nggak bisa beli rumah karena kebanyakan gaya hidupnya beli kopi segala macam gitu ya. Itu setuju nggak? Setuju nggak kalau anak muda nggak bisa beli rumah karena gaya hidupnya, atau karena emang orang kebanyakan beli investasi rumahnya? Yang orang-orang karena pasar yang diciptakan di Indonesia itu rumah dijadikan barang investasi ya, sehingga jadi mahal harganya, tidak sesuai dengan yang sebetulnya kan. Harga tanahnya naik terus dan sebagainya ya. Saya kira ini karena kontrol pemerintah yang kurang kuat sih terhadap pasar perumahan. Iya. Nah akhirnya pilihannya sekarang Akanoma mulai mencari desain rumah mikro. Rumah yang kecil, ukurannya kecil sekali, mikro begitu, tetapi cukup untuk hidup, dan paling tidak kalau tidak mau seterusnya rumah mikro, untuk rumah inti pertama itu bisa terjangkau. Boleh lah ya, rumah pertama ya. Jadi ukurannya hanya 3x3 misalnya, 3x4 begitu ya, tapi 2 lantai itu jadi satu rumah lengkap. Compact gitu ya rumahnya ya. Betul. Berarti kalau misalnya ada milenial yang budgetnya minimal gitu ya, budgetnya minim lah gitu, mungkin ya punya rumah yang dengan... Kuncinya tanah sebetulnya. Nah tanah itu kalau mau dengan rumah mikro, misalnya satu hamparan tanah misalnya 100 meter persegi lah anggaplah ya, di permukiman ya, itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 sebetulnya kalau mau rumah mikro. Jadi dia bangun sepertiganya, bangun sepersetengahnya. Jadi 2 keluarga beli satu rumah bareng-bareng gitu ya, sehingga biayanya lebih terjangkau. Nanti rumahnya juga rumah mikro. Rumah mikro itu sekitar 150 juta udah jadi satu rumah gitu. Tuh kan, sebenarnya ya tanah adalah jadi permasalahannya ya. Kalau nggak bisa sewa dulu. Banyak kota besar di tempat-tempat banyak perkuliahan di Jogja misalnya, itu tanah bisa disewa jangka panjang ya. 5 tahun, 10 tahun, bisa di Bali dibangun juga. berarti? Bisa dibangun. Gitu. Bisa juga kita sewa tanah seperti itu, tanah-tanah yang nganggur disewa aja 5-10 tahun. Atau kalau belum bisa, numpang ke orang tua punya halaman di depan, kita bangun rumah mikro di sana gitu misalnya. Toh nanti bisa dipindahkan rumahnya. Ya, jadi tenang aja, bukan karena gaya hidup ya. Kalau yang standar nih, ngopi nggak apa-apa ngopi ya. Tapi intinya juga bagaimana caranya kita tuh bisa, ya tadi yang pertama tanah, dan bagaimana cara kita bisa, ya rumah itu butuhnya apa sih gitu kan. Nggak perlu yang gimana banget, ya kan kadang BM aja gitu, orang pengennya rumahnya pokoknya banyak kamarnya begini-begini. Padahal kan udah cukup, kalau baru sendiri mah 2 kamar juga oke lah ya. 1 juga cukup. Satu juga cukup, orang di apartemen aja studio cuma ngaplar gitu. Anak aja sampai umur sekitar 5 tuh masih bisa bareng orang tua. Masih bisa. Ya kan? 5 tahun gitu. Benar. Tapi berarti ya kalau ngomongin sustainable home design itu masih possible ya, sampai untuk yang milenial dengan budget terbatas. Sustainable saya tidak berani mengatakan bisa mencapai sustainable ya, karena itu kata yang terlalu tinggi ya. Tipis aja deh pokoknya, mendekati. Lumayan ramah lingkungan. Ya, mengurangi daya rusak. Karena makin kecil rumahnya, makin hemat ruangannya, makin banyak energi yang kita potong kan. Oh iya. Gitu. Konsumsinya lebih kecil berarti energinya gitu. Berarti kita sudah menghemat banyak. Yes. Ya di tengah gempuran orang-orang bilang smart home gitu ya. Smart home tentu butuh energi yang besar juga karena listriknya pasti nggak pernah mati kan, harus connect dengan segala macam device gitu ya. Dan ngomongin soal bahan-bahan yang berkelanjutan, bahan-bahan yang sustainable energy lah kita bilangnya kalau zaman sekarang ya. Printer yaitu Smart Tank, HP Smart Tank ini juga sudah menggunakan 25% plastik daur ulang dan bisa ngeprint 8.000 halaman berwarna dan juga 6.000 halaman hitam putih. Udah gitu kalau misalnya mau nge-refill ini gampang banget, tinggal refill aja, anti tumpah gitu, nggak kotor, ramah lingkungan, nggak ribet, jadi lebih hemat. Nah sekarang di sudut sana udah ada Mas Adit. Mas ini dari HP Inc. Print Consumer Market Development Manager. Mas Adit apa kabar? Wah, baik Mbak Sheryl, apa kabar nih? Baik. Ya, semoga Mbak Sheryl dan Mas Yusing dan teman-teman juga selalu sehat ya. Amin. Kita di sini alhamdulillah puji Tuhan sehat nih Mas ya. Mas, nih langsung aja nih ya, kita mau nanya karena hari ini aku kan ada di Akanoma, studionya Mas Yusing, di mana di sini tuh barang-barangnya tuh semuanya tuh second didaur ulang gitu ya, barang-barang yang masih bagus didaur ulang, jadi keren banget gitu. Nah sekarang kita pengen nanya nih ke Mas Adit soal printer keren HP. Coba apa yang mau dijelasin nih Mas? Wah, senang sekali nih saya bisa sharing lagi hari ini
Jadi pada kesempatan ini HP meluncurkan salah satu produk kami yang terbaru untuk melengkapi line up inkpen dan SmartTank HP yang sudah ada sebelumnya, yaitu HP SmartTank 750 ini. Nah, tentunya ini adalah line up high-end-nya HP, jadi ini semua fitur komplit. Nah, di line up HP SmartTank 750 ini kita menanamkan connectivity untuk local area network. Artinya apa? Artinya printer ini bisa disambungkan dengan kabelan internet. Itu untuk apa? Bisa sharing ke berbagai orang lah. Jadi nggak cuma 1-2 orang, tapi misalnya nih untuk pemakaian di kantor meng-share ke 10-15 orang dengan mengkonekkan kabelan itu sangat bisa. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi ngeprint dari USB seperti itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya print head untuk HP SmartTank 750 ini bisa diganti, replaceable seperti itu. Jadi teman-teman itu kalau misalnya dengan brand lain membawa print headnya itu error, teman-teman itu perlu ngebawa unitnya itu ke service center terdekat dan harus menunggu lama untuk di-service. Sedangkan kalau menggunakan HP SmartTank 750 ini cukup tinggal beli aja nih, kalau misalnya print headnya itu udah nggak waranti, tinggal beli replace sendiri, itu sangat-sangat gampang. Itu gantinya itu kayak ngeganti cartridge tinta biasa seperti itu. Oke, lalu yang ketiga tentunya dengan kapasitas ngeprint yang jauh lebih banyak. Untuk yang color kita bisa sampai 8.500 lembar. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan tinta dari HP yang original, Bapak dan Ibu tuh nggak perlu lagi pusing-pusingin ini kok tintanya habis deh, saya mau ngeprint ini dan itu kok tintanya cepat habis. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu kapasitas ngeprintnya banyak, kita sangat merekomendasikan menggunakan printer HP SmartTank 750 ini. Selain itu, printer HP SmartTank 750 ini juga dilengkapi fitur ADF. ADF artinya apa? Automatic Document Feeder. Nah, Automatic Document Feeder itu memungkinkan Bapak dan Ibu nih, kalau misalnya mau melakukan fotokopi lebih dari 1 lembar, 3 atau 4 lembar. Nah, Bapak dan Ibu tinggal taruh aja dokumen tersebut di Automatic Document Feeder HP SmartTank 750 ini. Cukup sekali step aja. Dan dia akan otomatis mengcopy lembar yang Bapak Ibu butuhkan. Tuh, keren banget ya. Jadi ini printer ini, SmartTank ini bisa membuat kita semakin produktif ya kan. Alat-alatnya juga mendukung, bahan-bahannya juga tadi 25% dari bahan-bahan bisa didaur ulang. Dan sekarang kalau misalnya Tribuners mau punya printer SmartTank itu mesti kayak gimana? Belinya di mana? Tolong di-spill ya, diracun kitanya Mas Adit. Ya tenang Mas Sheryl, udah semangat banget ya. Jadi printer HP SmartTank 750 ini bisa dibeli di mana aja, tersedia di toko-toko retail kita, ataupun misalnya nih karena masa pandemi ini teman-teman semua agak takut nih kalau misalnya keluar rumah, itu bisa tersedia di platform-platform e-commerce yang ada di Indonesia. Oke, nah selain itu garansinya itu adalah garansi 2 tahun on-site. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu itu nggak perlu lagi repot-repot nih. Kalau misalnya printer HP SmartTank 750 ini rusak atau ada troubleshoot, Bapak dan Ibu tidak perlu membawa fisik printer ini ke service centernya HP. Kita yang akan datang ke tempat Bapak dan Ibu untuk memperbaikinya. Oke, bahkan jika misalnya selama masa garansi, print head Bapak dan Ibu itu bermasalah, kita akan menggantinya secara gratis dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Seperti itu, Pak. Tuh kan, jadi itu adalah spill racunnya. Untuk lebih jelasnya bisa Tribuners scan QR yang ada di sini ya kalau pengen dapetin printernya. Sekali lagi Mas Adit, makasih banyak ya Mas Adit ya, sehat-sehat terus ya. Oke, terima kasih juga nih Mbak Sheryl dan Mas Yusing, sehat-sehat semuanya ya. Bye-bye. Tapi aku kok penasaran sama beberapa project yang aku sempat lihat gitu ya dari Mas Yusing. Tapi sekarang nih lagi ada project apa nih yang mungkin lagi dikerjain? Ya, salah satunya rumah tukik gitu rumah yang tukik. dikerjain ya. Itu apa Jadi tuh rumah tukik? tempat sekolah informal untuk memperlengkapi anak-anak di Anyer ya, tentang kesenian dan banyak hal-hal lain lah. Life skill ya. Life skills ya. Which is life skill, future skill sekarang dicari-cari orang nih. Oh gitu, tadi di Anyer? Di Anyer ya. Lagi tahap pembangunan? Sedang akan segera dibangun ya. Oke, lagi akan segera dibangun. Keren. Tapi kalau misalnya arsitek kan pasti
mau presentasi ngeprint dulu lah ya desainnya ke kliennya kayak gimana biar kelihatan juga warna-warnanya tuh hampir mirip nggak sama aslinya. Kita coba lihat hasil printnya di Smart Tank ya. Kita lihat rumah tukik. Aku ada filenya nih. Ini printnya kan gampang banget Mas di apps dari HP aja. Langsung ya? Dari HP langsung ya. Kaum rebahan dari HP suka. Ke HP ya? Oh, iya. HP ke HP bener. Ih lucu juga ya Mbak Jessy. Biasa kaum rebahan males kan, aduh harus nge-print nih gitu. Tinggal print aja. Cepet kan dia connect langsung dengeran. Oke. Ini ya rumah tukik ya? Ya, ini rumah tukik. Ini konsepnya apa nih kalau boleh jelasin dikit? Sebenarnya bagaimana anak-anak bisa beraktivitas di lantai 1, lantai 2, naik ke menara gitu ya. Dia punya ruangan yang bisa berlari-lari gitu. Nah, aku lihat dan ini menyatu dengan lingkungan sekitar. Ini konsep yang Mas bilang rumah panggung itu ya? Betul, rumah panggung dan menyatu dengan lingkungan sekitar ya. Jadi anak-anak nggak takut untuk masuk dan beraktivitas di sini. Kita nggak membuat arsitektur yang terlalu menakutkan. Ya, kayak ada timpang gitu ya? Betul. Oh oke. Lebih harmonis. Berarti ini tuh kan, dimana si rumah tukik ini bisa menjadi serapan air juga bawahnya. Wow, nice. Warnanya juga cakep banget nih ya. Nah buat Tribuners yang juga mungkin aku juga punya nih desain untuk desain arsitektur yang ramah lingkungan gitu kan. Boleh banget ikutan namanya Local Urban Fest ya. Silahkan aja langsung, ini persembahan dari Tribun News dan juga HP Indonesia. Dan gak cuma itu ada namanya tuh kita kayak lomba ya atau kompetisi fotografi, fashion design ya, arsitektur. Temanya adalah Ultimate Business Hack yang punya environment impact. Jadi nanti hasil-hasil karya dari Tribuners ini akan dinilai, dilihat sama juri-juri yang handal banget di bidang masing-masing dan ditampilkan nanti di dalam virtual museum dan bisa meraih jutaan rupiah. Jadi untuk lebih jelasnya silakan cek di sini. Mas Yusing, sebelum aku pengen pulang ke Jakarta bisa nggak sih nginep di sini ya? Tapi ada nggak sih mungkin yang Mas Yusing pengen sampein untuk mungkin Tribuners yang sekarang tuh kayaknya kepikiran kayaknya hidupku udah mulai harus menyatu dengan alam tapi masih ragu-ragu gitu loh. Kayak aku nih big city girl yang kayaknya sekarang udah memiliki kayak kebutuhan untuk selalu bersatu dengan alam setiap harinya. Ya kita perlu coba ya bagaimana kita berintegrasi dengan ruang luar ya. Menikmati udara di luar, pepohonan, suara angin, hujan, itu suasana yang juga menarik ya. Dengan kita belajar menikmati suasana ruang luar, nanti lama-kelamaan kita punya malah kebutuhan. Ya. Kebutuhan untuk kita juga bisa menjadi bagian dari alam itu sendiri. Karena manusia pada dasarnya bagian dari alam. Setuju banget ya. Dan ternyata seperti yang tadi kita udah bahas di masa habis pandemi ini, ke depan kebutuhan akan alam akan menjadi-jadi. Dimana mudah-mudahan karena pandemi orang-orang lebih sadar untuk gimana caranya kita bisa hidup seimbang dan menjaga alam itu sendiri ya Mas Yusing ya. Terima kasih banget aku udah boleh main di sini. Sukses terus ya. Dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak orang-orang yang walaupun bisnisnya komersial tapi memikirkan juga impact dari arsitekturnya, desain bahan bangunannya untuk lebih menyatu dengan alam. Terima kasih Mas Yusing. Terima kasih Tribuners ya. Kita ketemu lagi di Tribun Inspirasi Lokal lainnya. Bye bye. Have a great day.